Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Renaldi Irawan. Saya dari D4 Komputerisasi Akuntansi Politeknik TDC Bandung Angkatan 2021 dengan NIM D2121111013. Pada mata kuliah komunikasi bisnis ini, saya akan menjelaskan betapa pentingnya komunikasi dalam bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya komunikasi dalam bisnis, yaitu komunikasi dalam bisnis sangat penting karena merupakan salah satu komponen terpenting untuk mencapai kesuksesan. Salah satu alasan utama pentingnya komunikasi dalam bisnis adalah untuk menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggan. Komunikasi yang efektif dapat membantu bisnis untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Komunikasi juga dapat membantu bisnis untuk membangun kepercayaan dan loyalty dari pelanggan. Komunikasi juga membantu bisnis untuk menyebarkan informasi tentang produk dan layanan mereka kepada pelanggan. Komunikasi yang efektif dapat membantu bisnis untuk membuat pelanggan mereka tetap informasi tentang produk dan layanan yang tersedia. Komunikasi juga membantu bisnis untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Nah, selain itu, komunikasi juga dapat membantu bisnis untuk membangun tim yang solid. Komunikasi yang efektif dapat membantu tim untuk bekerja sama dengan baik dan mencapai tujuan bisnis. Komunikasi juga dapat membantu tim untuk berbagi informasi dan meningkatkan kolaborasi. Nah, selanjutnya, komunikasi juga dapat membantu bisnis untuk meningkatkan kepercayaan mereka dengan para pemasok. Komunikasi yang efektif dapat membantu bisnis untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan pemasok mereka. Komunikasi juga dapat membantu bisnis untuk memahami kebutuhan pemasok dan membantu bisnis untuk membangun kepercayaan. Nah, di sini ada kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, komunikasi dalam bisnis sangat penting karena dapat membantu bisnis untuk menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggan, menyebarkan informasi tentang produk dan layanan mereka, membangun tim yang solid, dan meningkatkan kepercayaan mereka dengan para pemasok. Dengan menggunakan komunikasi yang efektif, bisnis dapat mencapai kesuksesan. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus komunikasi bisnis pada kasus komunikasi mie Samyang. Di sini ada kasus komunikasi mie Samyang. Baik, PT Corrinus yang berdomisili di Marunda, Bekasi menjadi satu-satunya importir mie instan asal Korea Selatan, yaitu mie Samyang. Mie Samyang mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak pertengahan tahun 2015 lalu, di mana tengah maraknya penggemar dunia hiburan K-pop di kalangan anak muda ternyata berdampak positif juga untuk dunia industri Korea yang ada di Indonesia. Maka dengan itu, PT Corrinus mulai mengimpor langsung mie Samyang dari Korea Selatan. Kepopuleran mie Samyang ini selain disebabkan karena Korean Wave yang tengah melanda di Indonesia, juga disebabkan adanya tantangan unik di media sosial untuk menyantap mie ini, Samyang Noodle Challenge. Selain itu, lidah Indonesia yang menggemari aneka makanan pedas juga mendukung tren mie Samyang. Mie Samyang ini digemari oleh masyarakat Indonesia bukan hanya pada kalangan penggemar K-pop saja, teman-teman, tetapi juga masyarakat biasa karena rasanya yang berbeda dengan mie instan lain yang sudah ada di Indonesia. Dengan rasanya yang pedas dan pas untuk selera masyarakat Indonesia, inilah yang semakin dikedepankan oleh PT Corrinus untuk mempertahankan produknya. Minat yang tinggi pada mie Samyang ini dibuktikan lewat angka penjualan yang fantastis, di mana pada tahun 2015 mie Samyang berhasil terjual sebanyak 1.495 box, dan pada tahun 2016 mie Samyang mengalami peningkatan sebesar 30% menjadi 3.361.650 box. Namun kehalalan mie Samyang ini masih diragukan oleh beberapa kalangan masyarakat di Indonesia karena belum tercantumnya label halal MUI di dalam kemasan mie Samyang tersebut. Maka dengan ini saya akan membahas mengenai kasus ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan kasusnya ya, teman-teman. Di media sosial beredar isu terkait mie instan bersertifikat halal yang dicurigai mengandung babi. LPPOM MUI pun berikan klarifikasinya.
pada awal Juni lalu, sempat muncul informasi simpang siur bahwa ada merek mie instan mengandung babi, termasuk mie Samyang asal Korea Selatan yang memang belum punya sertifikasi halal. Disebutkan juga, mie yang sudah halal seperti Indomie dan mie sedap diduga mengandung minyak babi. Berdasarkan sidak yang dilakukan MUI di sebuah minimarket, meski begitu LPPOM MUI membantah adanya inspeksi mendadak tersebut. Agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan melindungi produk halal, LPPOM MUI memberikan penjelasan seperti rilis yang diterima Detik Food pada tanggal 24 Januari berikut ini. 1. Berita dan informasi adanya inspeksi mendapat terhadap produk mie instan di sejumlah supermarket, disertai foto Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Bapak Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah tidak benar atau hoak, teman-teman. MUI maupun LPPOM MUI tidak pernah melakukan sidak seperti yang disebut dalam berita dan disebarkan secara berantai oleh pihak-pihak tertentu. Dan yang kedua, dalam melakukan sidak atau pemeriksaan ulang terhadap produk bersertifikat halal, LPPOM MUI telah memiliki kaidah dan standar operating prosedur, atau disebut SOP, yang sangat jelas, di mana jika terdapat indikasi awal adanya penyimpangan terhadap sistem jaminan halal (SJH) pada produk yang telah memiliki sertifikat halal MUI, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan benar tidaknya indikasi tersebut. Dan yang ketiga, berkaitan dengan hal tersebut, LPPOM MUI memastikan bahwa produk mie instan yang telah bersertifikat halal disebut dalam pemberitaan tersebut, yaitu Indomie dan mie sedap, tetapi terjamin kehalalannya. Sedangkan mie instan merek Samyang yang juga disebut dalam pemberitaan sampai saat ini belum memiliki sertifikat halal MUI. Dan yang keempat, kepada konsumen dan masyarakat luas pada umumnya, LPPOM MUI mengimbau agar tidak mudah percaya dan tidak ikut menyebarluaskan informasi yang tidak jelas sumbernya demi menjaga ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Dan yang kelima, informasi mengenai produk halal MUI dapat diperoleh melalui website resmi LPPOM MUI. Layanan pesan singkat atau SMS ke 98555 SL Axiata Indosat dan Telkomsel, serta melalui scan barcode khusus untuk restoran bersertifikat halal MUI. Badan Pengawas Obat Makanan BPOM menyatakan mie instan Samyang itu sudah halal, teman-teman. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya adalah orang yang ikhlas. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Irawan. Orang-orang biasa memanggil saya Aldi, teman-teman. Saya lahir di kota Bandung pada 23 Mei tahun 2003 dari hasil buah hati dari pasangan ayah dan ibu saya yang bernama Hari Adi Purnawirawan dan Susilawati. Saya adalah anak bungsu, anak yang paling manja dari dua bersaudara, teman-teman. Anak yang pertama dari ayah dan ibu saya bernama Elisa Rawati Irawan, dan anak yang keduanya yaitu saya sendiri, teman-teman. Hobi saya makan, menonton film, holiday, dan shopping. Itu juga kalau lagi punya uang ya, teman-teman. Dan cita-cita saya ingin menjadi pengusaha yang sukses, mempunyai istri yang cantik dan soleha di dunia dan di akhirat, teman-teman. Dan ingin mempunyai anak 7 dan memberangkatkan kedua orang tua haji, teman-teman. Pertama kali saya sekolah, saya belajar di TK Aisyah 1 Kota Cimahi yang ada di Jalan Gatot Subroto, Cimahi. Dan kemudian saya menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar SDN Karangmekar Mandiri 1 Kota Cimahi yang berada di Jalan Jenderal Amir Mahmud Cimahi. Dan setelah lulus SD, saya melanjutkan pendidikan di SMP Pagiri 4 Kota Cimahi yang berada di Cimahi Utara, teman-teman. Dan setelah lulus SMP, saya melanjutkan pendidikan selanjutnya di SMA Al-Farisi Kota Cimahi, teman-teman, yang berada di Jalan Cibabat Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara. Dan saya mengambil jurusan sosiologi, teman-teman, di SMA itu, teman-teman. Dan setelah lulus dari SMA, saya langsung melanjutkan pendidikan saya ke jenjang perguruan tinggi di Politeknik TDC Bandung, teman-teman. Saya mengambil jurusan atau program studinya
jurusan D4 Komputerisasi Akuntansi. Dan di sini saya akan sedikit memberitahu kepada teman-teman selama saya menjadi pelajar dan perjalanan kegiatan-kegiatan saya selama saya menjadi pelajar, teman-teman. Sejak saat mulai dari SMP, saya mulai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi, teman-teman. Yaitu saya mengikuti taekwondo, seni musik, dan OSIS, teman-teman. Dan pada saat SMA, saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi-organisasi di luar dan maupun di dalam sekolah, teman-teman. Saya mengikuti kegiatan seni musik, ikutan taekwondo, Ormas Pelajar T Bandung Barat, dan Karang Taruna, teman-teman. Dan pada saat kuliah di kampus saya mengikuti kegiatan dan organisasi, yaitu mengikuti organisasi himpunan mahasiswa akuntansi, Rumahku, Politeknik TDC Bandung, dan UKM Seni Teater Kecamiti, teman-teman. Baik, itulah sedikit singkat perjalanan autobiografi saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya adalah orang yang ikhlas, teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.